Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Kita memasuki pembahasan ayat yang kedua di dalam bab yang pertama dari kitab Tauhid, yaitu wa qawlihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Untuk apa utusan itu diutus? Membawa misi apa? Pesannya adalah an u'budullaha wajtanibut taghut. An i'budullaha wajtanibut taghut. Para rasul menyerukan kepada umatnya u'budullaha wajtanibut taghut. Pesan singkat, hambakan diri kalian kepada Allah saja dan hindari penghambaan diri kepada taghut. Tentang makna ibadah kita sudah bahas sebelumnya. Sekarang kita bahas makna taghut. Apa itu taghut? At-taghut mushtaqun minat tughyan wa huwa mujawazatul haddi. At-taghut sebuah kata bentukan yang formatnya, wazannya adalah fa'ul, taghut. Kata fa'ul, ya, kata taghut ini merupakan kata bentukan yang memiliki makna hiperbolik. Sangat-sangat. Kata taghut itu sendiri mushtaqun, diambil dari kata tughyan. Masdarnya adalah tughyan, artinya melampaui batas. Kalau bahasa umumnya kita ekstrim. Maka perhatikan, yang ekstrim itu konotasinya negatif, berlebihan, hiperbolik, kelewat batas, melampaui batas, ya. Dan itu menunjukkan bahwa syariat Islam itu asalnya adalah proporsionalitas, wasat, pertengahan, moderate. Yang moderate itu adalah Islam yang sesungguhnya, bukan Islam moderat. Bedakan dengan wasatiyatul Islam dengan Islam wasatiyah. Baik, kita tidak bahas tentang hal itu. Di sini kata taghut adalah kata bentukan yang terbentuk atau mushtaqun dari masdar tughyan. Tughyan berasal dari kata kerja tagha yatgha. Kita dengar dalam Al-Quran, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia kafir itu berlebihan, ekstrim. Sikapnya kelewatan. Kenapa? Karena dia melihat dirinya tidak butuh. Sudah kaya, berkecukupan, tidak butuh Allah. Nah, itu di dalam ayat Al-Quran. Di sini kata taghut berarti sangat-sangat melampaui batas. Kenapa setiap yang disembah selain Allah disebut taghut? Karena dia melampaui batas kewenangannya sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, sehingga merambah hak dan kewenangan Allah untuk diibadahi. Baik. Selanjutnya, bentuknya apa saja yang namanya taghut itu?
Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menyatakan bahwa at-taghut adalah asy-syaitan. Salah satu bentuk daripada taghut adalah syaitan. Dan kita tahu bahwa syaitan tentunya akan menyeret manusia ke dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Wa qala Jabir radhiyallahu an. Jabir radhiyallahu an menyebutkan salah satu dari variabel atau varian taghut adalah at-taghutu kuhanun kanat tanazzalu alaihimus syayatin. Jabir radhiyallahu an menyatakan taghut itu salah satu bentuknya adalah kuhan, para dukun, para peramal. Jadi tukang ramal, ahli nujum, suka ramal-ramal nasib orang. Ya, ramalan-ramalan ini, peramal-peramal nasib, masalah ekonomi, peramal cinta, dan peramal masa depan orang, ya, atau dukun-dukun yang suka nebak-nebak barang kamu ada di mana dan sebagainya, yang sok tahu ilmul ghaib. Mereka itu adalah taghut. Ini salah satu bentuknya. Kedua tafsir tentang taghut ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Wa qala Malik, Al-Imam Malik rahimahullahu taala menyatakan at-taghut kullu ma ubida min dunillah. Lebih umum lagi menurut Imam Malik rahimahullah, yang namanya taghut adalah semua yang disembah, diibadahi selain Allah Azza wa Jalla. Kembali lagi pada makna penyembahan dan ubudiyah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah semua perkataan dan perbuatan yang dicintai dan diridhai Allah, baik perkataan lahir, batin, maupun perbuatan lahir dan batin. Kalau itu diberikannya kepada selain Allah, maka yang selain Allah itu adalah taghut. Terlepas dari apakah yang disembah itu ridha atau tidak ridha. Seperti kita saksikan orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihi salam. Apakah Nabi Isa alaihi salam ridha terhadap penyembahan itu? Tidak. Para ulama, orang-orang salih, kuburannya dikeramatkan. Apakah sebenarnya orang-orang salih tersebut ridha terhadap penyembahan terhadap kuburannya, pemujaan sesajen kepada kuburannya? Apakah mereka ridha? Oh tidak. Mereka orang-orang yang salih, yang tahu bahwa dirinya adalah hamba Allah, mereka tidak ridha diperlakukan demikian. Tetapi tetap saja mereka adalah taghut. Taghut yang dipertuhankan. Nah, apalagi pemimpin, dukun, panutan, yang memang mereka senang untuk diperlakukan demikian sehingga para hamba Allah melenceng dari hakikat ubudiyah kepada Allah. Qultu, sahib Fathul Majid memperjelas lagi. Wa dzalikal madhkuru ba'du afradih. Apa yang sudah disebutkan tadi, ada syaitan, ada dukun, ada juga yang lain-lain, itu adalah oknum. Jadi oknum-oknumnya, ya, afradnya. Adapun masuk ke dalam ranah definisi apa itu taghut, Al-Allamah Ibnul Qayyim memberikan haddan jami'an, sebuah definisi yang lebih komprehensif. Faqal
at-taghutu kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Taghut adalah setiap makhluk Allah, hamba Allah yang melewati batas hak kewenangannya sebagai hamba Allah. Min ma'budin, baik itu dia disembah, diibadahi, au matbu'in, atau diikuti. Perhatikan nih para loyalis, ente loyal sama siapa? Au muta'in, atau ditaati. Kalau kita orang yang diikuti, digandrungi, di like, and follow, ya, kemudian kita digugu dan ditiru, kita ditaati, waspada. Jangan-jangan kita ini masuk taghut. Caranya bagaimana? Periksa apakah orang itu suka kepada kita atas dasar cinta mereka kepada Allah, atau kita diikuti dan ditiru karena kita taat kepada Allah, atau kita ditaati ternyata dalam perilaku yang salah. Baik. Fataghutu kulli qaumin, maka setiap kaum taghutnya adalah man yatahakamuna ilaihi ghairullahi wa rasulih. Setiap kaum itu memiliki figur, sosok yang dijadikan panutan, dijadikan patokan sumber hukum. Mereka berhukum kepadanya. Kalau dulu ada dukun-dukun atau disebutnya orang pintar begitu, kalau ada masalah kembali masyarakat mitos itu kepada mereka. Maka mereka itulah taghut. Selain Allah dan Rasulnya. Au ya'budunahu min dunillah, atau diibadahi selain Allah. Ada kuburan, kuburan wali, kuburan nabi, pepohonan, keris dan sebagainya. Au yatba'unahu ala ghairi basirah minallah, atau diikuti mazhabnya, diikuti pendapat-pendapatnya, diikuti opininya. Au yuti'unahu fima la ya'lamuna annahu ta'atun lillah, atau manusia menaatinya dalam hal-hal yang mereka tidak tahu bahwa itu sebenarnya bukan ketaatan kepada Allah. Fahadhihi tawaghitul alam. Maka secara global ini yang disebut dengan taghut secara universal. Idza ta'ammaltaha wa ta'ammalta ahwalan nasi ma'aha ra'aita aktsarahum a'rada an ibadatillahi ta'ala ila ibadati at-taghut wa an ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ta'ati at-taghut wa mutaba'atih. Kalau kita perhatikan ya demikianlah keadaan manusia. Banyak yang justru terjatuh ke dalam penghambaan diri kepada taghut dengan makna seperti ini. Wa amma ma'na al-ayah fa akhbara ta'ala annahu ba'atha fi kulli ta'ifatin minan nasi rasulan bihadhihi al-kalimah. Maka makna ayat ini adalah Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Allah telah mengutus pada setiap umat ada Rasul yang menyerukan agar beribadah kepada Allah saja dan menghindari taghut. Pada ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyatakan faman yakfur bit-taghut. Sebaliknya barang siapa yang kufur terhadap taghut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, artinya bertauhid, tauhidullah, ibadahnya hanya kepada Allah saja, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha, berarti dia telah berpegangan pada patokan yang teguh, pada pendirian yang kokoh. Dan ini menunjukkan harusnya berjuang. Kita harus berjuang bagaimana agar kita betul-betul tetap berada pada pegangan yang kuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala
kumpulkan kita semua dalam satu pandangan paradigma yang sama, yaitu tahqiqul ubudiyah lillahi tabaraka wa ta'ala, dan semoga Allah jauhkan kita dari syirik dan kaum musyrikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.